Sahabat Tani, air kelapa mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita, bahkan mungkin Anda suka meminumnya, ya nggak kira-kira? Air yang memiliki rasa nikmat ini selain bisa menyegarkan badan, juga memiliki banyak sekali nutrisi. Begitu juga ketika air kelapa ini kita olah menjadi pupuk organik cair. Pastinya begitu banyak manfaat bagi tanaman kita. Betul nggak kira-kira sahabat tani? Maka di dalam video kali ini bersama saya Rizali Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan akan membahas bagaimana pembuatan pupuk organik cair dari air kelapa ya sahabat tani. Jadi tonton sampai habis, insya Allah bermanfaat. Kita intro dulu. Bam! Saya doakan buat sahabat tani yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, ilmunya makin berkah, rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Sahabat tani, pemupukan sejatinya adalah pemberian tambahan nutrisi atau hara bagi tanaman kita agar dapat tumbuh dengan lebih optimal hingga berproduksi dengan lebih maksimal lagi. Secara umum, pupuk berdasarkan bahan pembuatannya itu dibagi menjadi dua ya sahabat tani, yaitu pupuk sintetik atau yang biasa kita kenal dengan pupuk kimia serta pupuk hayati yang biasa kita kenal dengan istilah pupuk organik. Pembahasan tentang pupuk sintetik atau pupuk kimia sudah banyak banget saya buatkan videonya ya sahabat tani di channel ini, dan silahkan deh buat Anda yang ingin belajar, silahkan buka profil channel ini dan klik bagian playlist, lalu pilih tulisannya ilmu pupuk dan pemupukan. Ada kok di channel ini banyak ya sahabat tani. Sekarang kita bahas pupuk organik cair dari bahan air kelapa. Kenapa mesti bahan air kelapa? Mungkin Anda bertanya seperti itu ya, karena air kelapa merupakan cairan yang mengandung senyawa-senyawa biologi yang aktif. Air kelapa itu mengandung komposisi kimia yang unik ya sahabat tani, yang terdiri dari mineral, kemudian vitamin, kemudian gula, kemudian asam amino, dan yang pastinya itu bikin seger kalau kita nikmatin. Bener nggak kira-kira sahabat tani? Dan air kelapa juga itu memiliki hormon yang punya efek signifikan terhadap pertumbuhan tanaman kita ya sahabat tani. Menurut beberapa referensi ya sahabat tani, air kelapa itu mengandung unsur hara makro yang sangat penting buat tanaman, diantaranya nitrogen, kemudian kalium dan kalsium. Dan di samping itu juga air kelapa memiliki kandungan ZPT atau zat perangsang tumbuh luar biasa ya sahabat tani, yang dapat mengoptimalkan pertumbuhan tanaman kita dan meningkatkan perkembangan akar ya sahabat tani. Dan semua ini saya ambil dari jurnalnya Darlina ya sahabat tani. Dan selain itu juga yang terpenting dari air kelapa ini, dia mengandung 3 hormon penting, yaitu apa? Giberelin, kemudian sitokinin dan auksin ya sahabat tani. Dan kita akan bahas satu persatu, oke? Pertama adalah hormon giberelin. Hormon giberelin, kalau sahabat tani tahu, itu sebenarnya sudah diproduksi tanaman itu sendiri dan hampir tersedia pada setiap siklus kehidupan tanaman kita sahabat tani. Hormon ini memiliki fungsi, yaitu pertama, merangsang perpanjangan batang dan pembelahan sel. Kemudian yang kedua, merangsang perkecabahan biji dan pemecah dormansi biji. Dan yang ketiga, merangsang pembungaan dan pembentukan buah. Selanjutnya, yaitu yang kedua adalah hormon sitokinin. Hormon sitokinin adalah hormon yang berfungsi pertama mendorong terjadinya proses pembelahan sel pada tanaman kita. Dan keberadaan hormon ini pastinya sangat-sangat penting bagi keberlangsungan hidup bagi tanaman kita. Kemudian kedua, mendorong pertumbuhan tanaman secara umum. Dan yang ketiga, mendesak benih untuk melakukan perkecambahan. Kemudian yang keempat, mendorong pertumbuhan akar tanaman. Dan yang kelima adalah menunda terjadinya penuaan bagi tanaman kita. Dan hormon yang selanjutnya, yaitu hormon ketiga, adalah hormon auksin. Sedikit sebenarnya itu sudah saya bahas tentang hormon auksin ini pada video yang ini ya sahabat tani. Fungsi hormon auksin ini adalah pertama, membantu dalam proses percepatan pertumbuhan, baik pertumbuhan akar maupun pertumbuhan batang. Kemudian kedua, mempercepat proses perkecambahan. Kemudian ketiga, membantu dalam proses pembelahan sel. Kemudian keempat, merangsang pembentukan akar lateral atau akar samping pada tumbuhan. Kemudian yang kelima, mempercepat pemasakan buah. Dan yang keenam, merangsang pertumbuhan tanaman meskipun berada di tempat yang minim cahaya matahari gitu ya sahabat tani.
Ketiga hormon ini menurut referensi ya sahabat tani itu bekerja sinergis dalam siklus kehidupan tanaman kita. Nah, inilah sahabat tani manfaat dari 3 hormon penting yang merupakan isi kandungan dari air kelapa ya sahabat tani. Sekarang saya akan kemukakan hasil penelitian terkait dengan aplikasi air kelapa pada tanaman ya sahabat tani. Pertama, ketika diaplikasikan pada bawang merah, ternyata air kelapa dapat memacu pertumbuhan tanaman. Kemudian yang kedua, pada stek tanaman lada, dengan perendaman selama 6 jam pada konsentrasi 50% air kelapa muda dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap panjang akar tanaman, berat kering akar, hingga berat kering tunas ya sahabat tani, serta total luas daun. Dan pada tanaman anggrek dengan konsentrasi 200 ml per liter air itu dapat meningkatkan jumlah tunas. Jurnal-jurnal referensi yang saya kemukakan ini, kalau sahabat tani ingin membacanya lebih lanjut, sahabat tani bisa download kok pada kolom deskripsi video ini, silahkan ya sahabat tani. Dan setelah ini kita akan bahas bagaimana melakukan pembuatan pupuk organik cairnya setelah kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini sahabat tani, silahkan. Baik, sekarang kita akan belajar bersama bagaimana pembuatan pupuk organik cair dari air kelapa. Pupuk organik cair adalah pupuk organik dengan bentuk fisik berbentuk cairan, ya enggak? Kelebihan pupuk organik berbentuk cair ini adalah unsur hara yang terdapat di dalamnya itu lebih mudah diserap oleh tanaman kita. Karena apa kira-kira? Karena pengaplikasiannya langsung pada stomata tanaman. Pupuk organik cair adalah larutan dari hasil fermentasi bahan-bahan organik, baik berasal dari sisa-sisa tanaman, kotoran hewan, maupun media-media lainnya seperti yang bakal kita buat ini ya sahabat tani. Yaitu bahannya dari apa? Yaitu air kelapa ya sahabat tani. Dan pada umumnya itu pupuk organik cair tidak merusak tanah dan tanaman dalam konsentrasi tertentu meskipun digunakan secara terus-menerus. Selain itu juga, pupuk organik cair juga dapat dimanfaatkan sebagai aktivator untuk pembuatan pupuk organik padat. Dan sekarang kita masuk pada tahap pembuatan. Bahan-bahan yang perlu kita siapkan sebenarnya itu sangat-sangat mudah. Pertama adalah air kelapa sebanyak 4 liter atau 4 liter lebih lah sahabat tani. Kemudian gula, boleh gula merah ataupun gula putih ya, kira-kira sekitar 200 gram lah kira-kira. Kemudian air cucian beras 500 ml atau setengah liter ya sahabat tani. Saya mau jelasin dulu nih kepada Anda kenapa saya menambahkan air cucian beras. Karena air cucian beras itu mengandung vitamin B1 atau aneurin yang merupakan vitamin yang dimiliki oleh pupuk gandasil dan merupakan vitamin yang berfungsi untuk pertama menjaga keberlangsungan metabolisme tanaman, kedua sebagai zat anti stres pada tanaman kita, kemudian ketiga sebagai penguat tanaman terhadap perubahan ekosistem lingkungan, dan yang keempat adalah menjaga tanaman agar tetap kelihatan lebih segar sahabat tani. Kemudian agen fermentasi. Agen fermentasi di sini Anda boleh gunakan IM4, Trichoderma, atau yang saya gunakan sekarang yaitu apa? Tape singkong sahabat tani. Mungkin Anda bertanya kenapa kok tape singkong? Ya karena saya bisa beli cukup 2000 aja ya sahabat tani. Jadi nggak usah banyak-banyak. Ya kalau IM4 ya mesti beli 1 liter, bener nggak kira-kira? Dan kalau Trichoderma ya mesti beli 1 bungkus, kan mubazir kalau kita bikinnya nggak banyak. Dan kalau tape singkong itu saya bisa beli cukup dengan Rp2.000 aja, pastinya lebih hemat dan murah ya sahabat tani. Dan alat yang kita gunakan pertama adalah tank buat fermentasi, kemudian pisau, kemudian selang kecil, kemudian botol air mineral 600 ml. Sebelum kita bikin medianya, kita buat dulu alat fermentasinya. Jadi tank fermentasi ini tutupnya kita lubangin buat nanti dimasukin selang kecil yang akan disambungkan ke botol air mineral 600 ml ya sahabat tani. Dan nanti akan disegel dengan menggunakan 2 buah seal dari gas LPG ya sahabat tani. Dan seperti inilah bentuk jadinya yang sudah kita seal ya sahabat tani. Jadi seperti ini bentuknya. Jadi selang itu nanti harus tercelup ke dalam air ya sahabat tani, di dalam botol air mineral 600 ml. Nah, jadi seperti ini ya bentuknya sahabat tani. Dan mungkin Anda bertanya, kenapa kok dibuat selang melulu yang nyambung ke botol air mineral? Ya kalau nggak gitu ya sahabat tani, nanti kalau terjadi proses fermentasi maka tekanan di dalam tank ini akan menjadi tinggi sehingga bisa meledak nantinya ya sahabat tani. Makanya kita salurkan udaranya masuk ke dalam air yang ada di sebelah sini ya sahabat tani. Oke, sekarang mari kita buat. Pertama, kita haluskan dulu gula merahnya sahabat tani.
Bagi sahabat tani yang belum tahu, peran dari gula atau molase di sini untuk meningkatkan aktivitas mikroba sehingga fermentasi itu bisa dilakukan dengan lebih efektif lagi. Sekarang kita masukkan semua bahannya. Pertama kita tuangkan dulu air kelapa ke dalam wadah ya sahabat tani. Kemudian masukkan juga air cucian beras, lalu kemudian tape. Tapi sebelum tape dimasukin ya sahabat tani, pastikan dulu diremas-remas tapenya biar tapenya bisa lebih lunak lagi ya sahabat tani. Kemudian masukin pula gula merah yang sudah kita haluskan. Dan kemudian tutup rapat ya sahabat tani dan diamkan selama 2-3 minggu. Oke, ini salah satu hasilnya yang udah jadi. Dan seperti inilah hasilnya. Tara! Untuk dosis atau konsentrasi pengaplikasian, Anda bisa larutkan dengan air biasa 1:10 sampai 1:5 tergantung usia tanaman kita. Ya untuk pengaplikasian pada fase vegetatif ya dosisnya sekitar 1:10 aja. Sedangkan penyemprotan pada masa peralihan itu bisa 1:7 dengan air biasa, dan pada masa generatif bisa 1:5 dengan air. Dan simak apa kata mereka yang sudah mengaplikasikan pada tanamannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Idi. Saya sudah mencoba mengolah pupuk cair atau organik dari air kelapa. Sudah saya gunakan ke tanaman dan hasilnya sangat baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfianur. Saya sudah mencoba membuat pupuk organik cair dari air kelapa dan tape, dan hasilnya untuk kebun tomat saya cukup lumayan bagus dan memuaskan. Nah, itu tadi ya sahabat tani materi penyuluhan kita kali ini. Jika Anda rasa video ini bermanfaat, silahkan sahabat tani klik tombol jempolnya dan klik juga tombol bagikan biar makin banyak petani yang tahu informasi bermanfaat ini. Dan di bawah sini ya sahabat tani ada 2 video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda tambah banyak lagi. Tonton ya sahabat tani. Saya Rizali Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.